Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum PBO untuk tanggal 4 ya. Ini kita akan membahas tentang access modifier praktikumnya. Saya akan memberikan video tutorial untuk pengganti praktek kemarin ya. Teorinya sudah Anda pelajari di pertemuan ke-7, kalau prakteknya ini pertemuan ke-6 ya. Untuk teorinya ke-7, ke-8-nya kemarin UTS ya. Untuk visibility atau access modifier-nya ada 3 jenis, public, private, dan protected. Untuk kapan digunakannya sudah ada keterangan di sini. Jadi ada public, protected, dan private. Public itu di mana saja bisa digunakan, protected hanya dapat digunakan di kelas itu dan turunannya, private hanya digunakan di kelas itu saja. Jadi 3 jenis ini yang nanti kita akan mainkan ya. Di contohnya ini sudah saya ambil dari W3 School. Anda tentunya tinggal kopas nanti kalau mau nyoba ya. Di sini ada class fruit atau buah ya, ada public, ada 3 atribut, ada name, color, sama weight, breadth. Nah, ini masing-masing dikasih access modifier yang berbeda-beda. Ya, public berarti nanti $name itu bisa digunakan di mana-mana, di fruit dan turunannya dan di kelas lain. Kalau protected itu berarti hanya bisa digunakan di fruit dan turunannya. Kalau weight itu hanya bisa digunakan di kelas fruit, ya gitu ya. Ya. Kemudian area yang penting ini adalah areanya. Ini adalah area dalam kelas. Ini area dalam kelas. Jadi di awal dengan kurung awal dan kurung tutup itu area. Jadi area di protected sama area private itu hanya ada di sini. Area private. Di sini meskipun di dalam satu file itu dianggap di luar kelas meski dalam satu file. Jadi sehingga jadi ketika ini Anda, kalau ini kan udah bisa ya, kalau ini kan memang membuat objek ya. Kemudian kalau ini oke juga, ini akan muncul error color, karena color itu di access modifier, dikasih access modifier sebagai protected ya. Jadi color ini hanya bisa digunakan di sini sebenarnya, di area ini, bukan di luarnya. Ini luarnya. Weight apalagi ya, weight itu kalau protected kan si colornya nanti kalau si fruitnya itu bisa kalau mau di extend, ini colornya masih bisa diakses. Tapi kalau private itu di luar area ini atau di kelas fruitnya tetap tidak bisa dipakai karena di private ya. Jadi hanya untuk fruit sendiri, private itu ya. Jadi juga ini error. Nanti errornya mengapa silahkan dicoba di ini di copy kemudian dijalankan, akan ada peringatan ini di protect, ini di private nya gitu ya. Nanti kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian untuk contoh yang lain ini ada agak panjang. Yang tadi itu di access modifiernya di atribut, sekarang ditambahi di metodenya ya. Kalau ini di public semua ya, ini di public semua, ini contohnya ya. Ini di public semua. Kemudian untuk functionnya ini ada yang di protected, ada yang di private. Ya. Kalau ini berarti bisa diakses di mana-mana nanti langsung ya atributnya. Sebenarnya ini bahaya sebenarnya, tapi hanya untuk contoh ya, diikuti aja dulu. Kemudian ada function set name, ini ada underscore-nya ya. Ini kalau nggak dikasih apa-apa di depannya, berarti dianggap public ya, sama seperti praktek sebelumnya. Kemudian ini ada tambahan lagi ini di protected, berarti hanya untuk kelas fruit dan turunannya. Kalau dia nggak punya turunan berarti hanya untuk di kelas ini, protected ya. Ini isinya. Kemudian di private, nah private ini lebih ketat lagi
Ya, meskipun di fruit itu punya turunan, tapi kalau di private, berarti set weight itu tidak bisa dipakai. Ya, set weight itu hanya untuk di dalam kelas ini, di dalam kelas fruit. Ya, di luarnya nggak bisa. Di luar dan di turunannya tidak bisa dipakai. Jadi hati-hati dalam memberikan akses modifier, gitu ya. Kemudian di contohnya ini area dalam kelas ya, ini area dalam kelas. Ini di luar kelas ya, tapi ini tetap di satu file ya. Ini sama seperti sebelumnya, kita buat objek mango dari kelas fruit. Kemudian di set name ini masih oke karena tadi set name itu public. Kemudian mulai errornya di sini. Ya, kalau di contoh satu ini error karena atributnya di protect sama di private, tapi kalau yang di contoh kedua itu metodenya yang di protect sama di private. Ya, set color itu sudah di protect tadi. Set weight apalagi ini di private-nya lebih tertutup lagi nih set weight ini. Bahkan nggak bisa dibuka di luar kelas. Ya itu. Kemudian kemarin saya memberi contoh kasus ya untuk Anda kerjakan sebagai tugas teori. Ya ini buatlah apa kemarin? Desain kelas diagram dan terapkan akses modifier. Jadi sudah ada di sini, Anda tinggal nambahi public, private atau protected. Ya. Nah itu ya. Sekarang kita praktekkan, meskipun nggak semua nanti, saya hanya praktekkan orang sama MHS ya. Nanti sisanya Anda coba sendiri. Ini tadi saya sudah buat tadi fruit ya. Ini tadi yang fruit tadi, ini sudah dicoba tentunya ya. Saya ke orang sekarang. Tadi nanti rencananya saya buat 3 file. Jadi untuk 2 kelas ini 1, 2 itu saya buat 3 file ya. Pertama adalah kelas orang, kemudian kelas mahasiswa yang ambil dari orang ya, perhatikan ya, kelas mahasiswa yang ambil dari orang. Kemudian main ini sebagai apa ya, menu ya, atau yang manggil semuanya nanti, atau yang manggil yang diperlukan saja. Jadi kelasnya itu bersih, tidak ada objek di sini. Kelas mahasiswa juga tidak ada objek ya. Ini saya buat objeknya itu di file lain ya. Jadi biar lebih enak nanti kalau ngodingnya dipisah-pisah ini. Pertama orang ini seperti biasa, ini saya pakai contohnya pakai PHP ya, diketik langsung kelas orang. Kemudian saya ada variabel, saya kasih private ya, nanti bisa diubah-ubah ya, kalau di public gimana, kalau di private gimana, di protected seperti apa ya. Kemudian saya private nih namanya, berarti pengertiannya dolar nama ini hanya bisa digunakan di orang, dolar namanya ya, dolar namanya saja itu hanya bisa digunakan di dalam kelas ini, hanya bisa digunakan di sini, tidak bisa di file lain. Tidak bisa di sini, tidak bisa di sini. Tidak bisa ya, dia hanya di kelas orang saja. Berikutnya, saya kasih yang ini dilewati dulu aja. Saya buat metode isi nama. Saya kasih protected. Saya buat function tampil nama, saya kasih public. Atau saya kasih dulu, ini juga protected. Nanti biar tahu bedanya ya. Nah, saya protect semua sekarang. Berarti pengertiannya dua metode ini hanya bisa digunakan di orang dan di mahasiswa nanti. Karena mahasiswa ini adalah turunan dari orang. Jadi gitu ya. Jadi isi nama dan tampil nama hanya bisa digunakan di kelas ini dan di turunannya. Gitu ya, jelas ya. Jadi sampai situ. Kemudian ini ada tambahan konstruktor, ini kan kemarin kita sudah belajar, jadi kalau nggak dipakai nanti mubazir ya. Jadi saya coba terapkan, ini saya protected construct konstruktor untuk orang ini saya protected, berarti nanti hanya bisa digunakan di kelas orang ini dan di turunannya. Jadi ya. Nah, sekarang saya masuk ke mahasiswa. Nah, seperti biasa, kalau memakai file lain include atau require ya, nanti silahkan dipilih. Kemudian kelas mahasiswa extend berarti pakai atau mengambil
kelas orang ya, ngambil dari kelas orang, di extend ya. Kemudian di sini ada atribut $nim. Ini saya private ya, ini maunya saya private. Kemudian sisanya saya public semua. Sisanya saya public. Nanti dicoba-coba ya. Kemudian tadi karena di sini ada konstruktor, jadi sambil latihan konstruktor ya. Di mahasiswa kalau konstruktornya dikasih itu dibuat dulu ya, konstruk biasa. Ini tambahnya ini ada seperti ini. Nanti kalau lupa silahkan dibuka lagi pertemuan yang keberapa itu yang bahas tentang konstruktor. Karena saya punya parent, si mahasiswa kan punya orang tua ya. Nah, dia ngambil di ketiknya di sini parent. Titik 2-nya 2 kali ini kalau di PHP ya. Construct. Nah, ini parameternya. Di sini tadi Anda lihat ya. Di sini kan satu parameter ya. Di konstruktor di kelas orang itu satu parameter, berarti parentnya juga satu parameter parentnya. Jadi ini intinya ini itu ngambil ini. Ya, ngambil ininya. Ya. Cuma caranya nulis kalau di PHP seperti ini, parent. Kalau di Java pakai super ya, pakai super. Ya, itu ya. Kemudian tambahnya konstruktor adalah nim. Ini dari sini nih. Ya, jadi ini itu khusus miliknya orang. Kalau mahasiswa nambah ini gitu ya. Jadi nambah konstruktor, nambah isi di konstruktornya. Nah, jangan lupa ada parameternya. Ya. Ini isi nama ini kalau saya ini biasanya saya taruh di depan di atas ya parentnya. Kemudian baru saya tambahan yang ada di kelas orang, di kelas mahasiswa. Nah, untuk urutannya ini bisa dibolak-balik. Ya, bisa dibolak-balik. Ini mau Anda kasih depan boleh, belakang boleh. Cuma nanti kalau manggil ya disesuaikan urutannya. Kemudian ada dua metode yang lain, set sama get. Ini saya public semua. Pak, itu kok di public Pak? Berarti nanti bisa diakses di mana-mana. Nanti Anda bisa coba juga ini kalau di protect ya, di protected. Ya nanti silakan Anda coba ya. Nanti saya tunjukkan sih. Ini saya tunjukkan dulu benernya ya. Ini saya public dulu. Ya, saya public dulu. Kemudian ini sudah jelas ya, saya anggap sudah jelas. Kita ke main-nya ya. Sekali lagi main ini nanti untuk membuat objek dan memanggil metode-metode yang diperlukan. Nah, ini ya. Di sini ada sudah saya buka PHP, kemudian di include mahasiswa. Jadi yang saya butuhkan di main itu hanya mahasiswa. Ya, mengapa main kok nggak butuh orang? Karena di dalam mahasiswa itu sudah ada orangnya. Jadi ketika saya manggil mahasiswa, itu sama saja saya memanggil orang yang punya nim. Ya. Jadi otomatis. Jadi saya nggak perlu lagi include mahasiswa, include orang, itu nggak perlu. Ya, jadi yang saya butuhkan itu yang saya panggil. Ya, karena mahasiswa itu sudah dianggap sebagai orang. Otomatis. Kalau orang belum tentu mahasiswa, kalau mahasiswa itu pasti orang. Orang itu kan bisa dosen, bisa mahasiswa, bisa dosen wali, bisa pegawai ya. Tapi kalau mahasiswa itu pasti orang. Jadi dengan memanggil mahasiswanya saja, otomatis saya juga sudah memanggil orang. Tapi kalau Anda manggil orang, Anda belum tentu memanggil mahasiswa. Jadi itu yang diingat-ingat ya konsepnya ya. Ini saya include mahasiswa.php, kemudian ini saya buat objek dengan nama MHS1 dari kelas mahasiswa, saya isi. Perhatikan ya, ini konstruktor. Berarti kalau seperti ini, cirinya kelasnya ada konstruktornya. Nah, ini kan urutannya nim, ini nama. Itu sesuai dengan dari sini. Kalau di sini Anda buat isi nama dulu baru isi nim, berarti nanti di sini Adi baru 01. Nah, gitu ya. Kemudian saya get nim di sini. Saya mau menampilkan nimnya. Otomatis kan nanti kan tambahnya 01. Kemudian saya BR biasanya biar turun. Kemudian saya panggil metode tampil nama. Berarti nanti yang tampil Adi. Sehingga kalau dijalankan, nah seperti ini. Oh, ini ada yang error. Tampil nama. Apa ini? Oh, bentar ya. Ini ada yang error. Ini ya. Perhatikan ya. Tadi errornya apa errornya? Protected.
Nah ini diprotek nih, tampil nama itu diprotek, bukalah biar saya bisa pakai gitu ya, ininya gitu ya. Nah mengapa tadi kok ada error ini? Perhatikan di sini. Tadi ini kan saya, nah ini kan saya protek ini saya protek nih, Pak. Tapi kan itu kan dipakai di mahasiswa ya. Nah ini karena saya pakai juga di saya panggil di main ini ada garisnya ya. Ini karena saya panggil tampil nama itu, saya panggil di luar kelas ini. Jadi kan tadi kan perjanjiannya kan kalau diprotek itu tampil nama itu hanya bisa dipakai di mahasiswa, tidak bisa dipakai di yang lain. Ini jadi nggak bisa di sini. Ya. Sehingga kalau mau pakai tampil nama itu di file lain di luar kelas turunan dan di kelas aslinya, ini harus diapakan? Di public. Nah, ini saya simpen ya. Jadi kalau mau dipakai di sini di luar kelas, di luar file ya apalagi, itu harus di public. Ya, jadi ini sekarang bisa harusnya. Ini baru tampil kan adanya. Karena sudah dibuka. Protected-nya, kuncinya sudah dibuka. Tapi kalau tadi Anda protected, apalagi di private ini nggak akan bisa diakses. Nah, bagaimana dengan yang ini? Isi nama ini. Kalau saya berencana memanggil isi nama di sini, ya saya coba ya, saya copy, saya panggil di sini, isi nama ya, isi nama. Nah ini, isi nama. Nah ini, kalau saya panggil, berarti nanti ini akan ada errornya di sini. Errornya sama. Bukalah isi namanya gitu intinya ya. Karena diprotek di sini. Nah, coba ya. Saya refresh. Nah, ini kan protected isi nama. Isi nama ya, bukan tampil nama ya. Sekarang yang error itu isi namanya. Isi nama yang mana tadi? Nah, ini kan. Kan diprotek tadi. Jadi biar bisa dipakai di public. Nah, tanyakan L ya. Simpan lagi, jalankan lagi. Nah, ini. Tapi di sini akan muncul error baru karena isi nama itu di sini apa ini? Sudah saya wakili dengan konstruktor. Ya, gitu ya. Jadi ada beberapa yang tidak perlu dibuka ya sebenarnya. Jadi mengapa ini tadi saya protected. Saya hanya buka saya hanya buka namanya saja untuk menampilkan nama. Makanya tadi ini saya protected. Mengapa tadi seperti itu? Karena waktu saya bikin objek itu sudah saya kasih namanya. Ya, jadi isi nama itu sudah defaultnya di konstruktor ya. Kalau Anda nggak punya konstruktor nanti ini bisa dipakai. Ya, gitu ya. Jadi ini seperti mubazir ya. Makanya tadi saya kunci. Jadi sesuatu yang tidak perlu ditahu di user atau programmer lain itu dikunci saja. Ya, biar meminimalisir kesalahan. Ya, jadi ini saya kembalikan, ini saya hapus, ini saya kembalikan menjadi protected. Jadi yang diizinkan hanya namanya. Tapi kalau kebutuhan Anda butuh isi nama, ini dibuka ya. Jadi sekali lagi tidak harus isi nama itu diprotek tuh enggak. Jadi sesuai kebutuhan. Ya. Di kasus saya ini isi nama saya tutup, saya kunci, saya hanya memberi jalan di konstruktor ya lewat mahasiswa dan saya buka tampil. Kalau tampil kan tidak bisa diedit kan. Jadi hanya bisa melihat. Tapi kalau mengisi ini harus hati-hati nanti biar pihak lain tidak bisa ngisi atau ngedit bahkan ya. Jadi hanya bisa melihat dok. Makanya yang ditampil di get itu saya buka. Ini saya buka ini. Jadi itu alasannya. Jadi tergantung kebutuhannya. Kemudian di mahasiswa tadi ini saya tutup ya private-nya. Jadi tidak bisa nanti orang isi mahasiswa ini ya. Mahasiswa NIM itu nggak bisa. Mahasiswa nanti kalau orang mau nyoba dolar mahasiswa 1 ini segini ya. Apa tadi ya? NIM ya.
nim sama dengan, nah ini nggak bisa, ini nggak bisa dipakai ini kan berarti kan objeknya langsung diisi lewat atributnya, tidak melalui metode, tidak melalui konstruktor. Ini nggak akan bisa ini, karena sudah saya tutup. Saya coba ya, ini saya taruh di sini ya, di sini saja, di atasnya. Oh tadi terkat ya, tular mahasiswa 1 nim sama dengan 02 ya. Nah ini saya coba ya, ini tadi ini saya private, oh nim ya, maaf ya, ini tadi nim ya. Nah ini ya nimnya saya private ya. Jadi saya nggak pakai set nim, tapi saya pakai nim ya. Nah ini saya private, ini kan berarti kan bukan isi nim kan ini, tapi nimnya langsung mengarah ke nimnya. Saya coba ya, nah ini cannot access private property ya, tidak bisa mengakses apa ini, properti mahasiswa pada atribut nim private ya, sesuai dengan yang kita rencanakan di sini. Di private kan dikunci, jadi menutup backdoor. Makanya kalau menurut saya semua apa ini atribut itu di private semua, biar tidak bisa diakses lewat belakang. Jadi kalau mau mengisi nama atau mengisi apa nanti lewat pintu-pintu yang sudah disediakan. Kemudian ruangannya itu dikunci, jadi tidak bisa mengisi kecuali dengan metodenya, tidak bisa masuk ke ruangan kecuali harus lewat pintunya. Nah, itu ya. Jadi ini seperti kamar, ini pintunya, jendela, pintu dan yang lainnya. Jadi bisa masuk harus lewat yang sudah disediakan. Jadi saran saya kalau saya ya atribut itu di private semua, kecuali jika ada memang yang harus dibuka atau diprotected ya, itu lain lagi. Itu ya, itu nanti public, private dan protected silahkan dicoba sendiri di yang lain, atau mungkin Anda punya contoh sendiri. Gitu ya. Selamat mencoba. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.